Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi kitab Al-Hikam, sertakan harapan kepada Allah semoga lewat telaah siang hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah siang hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah menegaskan pada hikmah yang berbunyi la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadhurruhu maksiyatuka innama amaraka bihadza wa nahaka an hadza lima ya'udu ilaika. Terjemahnya, tidaklah memberikan dampak manfaat bagi Allah ketaatan kita selaku manusia, seperti halnya tidak sedikit pun membahayakan Allah kemaksiatan manusia. Maka tidak lain saat Allah merintah maupun melarang, semua bahaya manfaatnya akan kembali kepada manusia. Hadirin rahimakumullah, dalam konsep tauhid Islam, Allah itu ghaniyun hamid. Makna ghaniyun itu maha kaya. Namun dibedakan, sekaya-kaya manusia tidak bisa hidup sendiri. Makanan yang kita konsumsi di piring kita itu melibatkan ratusan tangan ya. Mulai petani yang menanam padi sampai diproduksi, istri kita yang menanak nasi, belum petani polo hijaunya ya. Kita tidak mungkin mengatasi dengan tangan kita. Seperti halnya pakaian yang kita pakai itu melibatkan ribuan tangan ya. Tidak saja desainer pakaian, penjahit, namun dari bahan dasarnya itu melibatkan tangan-tangan orang lain. Seperti halnya rumah yang kita diami, tidak mungkin kita tukangi sendiri, kita bangun-bangun sendiri, mulai mengadakan bahan sampai ya menata batu bata, semuanya itu tidak bisa diatasi oleh tangan kita. Namun Allah itu ghaniyun, makna ghani itu maha tidak butuh. Sebab Allah tidak butuh, kehidupannya ini ditopang oleh adanya di luar Allah. Apa kesan yang dibangun, itu yang melarang, itu yang merintah kita. sehingga itu informasi tentang
bahaya keselamatan, bahagia maupun kesengsaraan. Maka ilmu Allah itu diturunkan kepada para nabi, para rasul, memberitakan mana yang seharusnya yang paling tepat untuk mengatasi kebutuhan manusia. Hadirin, di era modernitas hari ini, ya, model-model transaksional itu digunakan landasan utama dalam berhubungan sesama kita. Saya mengeluarkan apa yang saya dapat. Kalau tidak dapat, buat apa? Padahal hadirin rahimakumullah, setiap hari, setiap saat kita dikenalkan kepada Allah bahwa Allah melarang itu, Allah tidak memetik bahaya kalau kita tentang larangannya. Seperti halnya saat Allah merintah, itu bukan Allah berkebutuhan. Maka ketika kita taati perintah, itu sebetulnya di sana ketenangan hidup. Sandang, pangan, papan, itu dengan teknologi manusia bisa. Tapi sandang, pangan, papan yang sifatnya ruh, tidak mungkin dengan teknologi. Maka ada konsumsi yang sifatnya batin, konsumsi ruh, minuman ruh, keteduhan, sandang, papan rohani. Hari ini dibuktikan bagaimana kekalutan itu melanda dunia, sehingga masing-masing negara itu punya pagar-pagar sistem pertahanan. Kenapa takut kalau kekayaan sebuah negara itu dijara oleh negara yang kuat? Sehingga perang-perang yang terjadi itu apa sih? Karena tidak merasa aman. Apa yang diatasi? Padahal sudah kaya, negaranya punya sistem pertahanan militer kuat, tapi tidak pupus dari rasa takut ekspansi ancaman negara luar. Dan anggaran negara-negara itu yang paling tersedot itu anggaran apa? Anggaran pertahanan militer. Maka layaknya dunia ini seperti belantara. Yang kuat itu memangsa yang lemah, yang kuat mempertahankan yang lainnya supaya lemah, agar bisa tidak menjadi ancaman serius keberlangsungannya. Ini kan kekalutan ini ya. Kenapa? Modelnya transaksional itu tadi, dengan prinsip, kalau dalam konsep ekonomi material kan gitu kan, sedikit yang kau keluarkan modal sebanyak keuntungan yang kau raup. Andaikan untung sedikit masih kalut, apalagi rugi. Sehingga kepuasan manusia itu harus apa? Memperlemah yang lain, yang tahu memelihara kebodohan yang lain. Supaya apa? Kebodohannya itu menghasilkan secara ekonomi. Maka kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu at-takhalluqu bi akhlaqillah, mencoba meniru dalam kapasitas manusia, meniru akhlaknya Allah. Allah itu melarang. Allah tidak punya kepentingan supaya dengan larangan itu Allah tidak bahaya. Allah punya perintah, Allah punya bukan kepentingan. Kalau perintahnya dilakukan, Allah selamat, mendapatkan sesuatu. Allah itu ghaniyun, Allah itu maha tidak wujud. Maka digandeng hamid, Allah itu maha terpuji. Dari membuat standar hukum supaya dijalani berupa perintah, bikin standar hukum supaya dijauhi larangan, dalam rangka apa? Cari untung ya. Itu semata apa? Sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam sebuah pertempuran ya, di matahari padang pasir kan panas itu ya.
Ketika terjadi kecamuk perang, ada balita yang panggil-panggil ibunya, ibu, mana ibu saya, nangis dia. Maka sahabat, ini balita siapa ya? Mana ibunya ini? Maka di kecamuk perang itu, si ibu lari mendekap bayinya ini, lalu menterlantangkan badannya, rela punggungnya terbakar, yang penting balitanya selamat. Para sahabat terpesona dengan indahnya bagaimana sikapnya seorang ibu menyayangi balitanya tadi, supaya apa? Tidak terbakar oleh terik matahari padang pasir itu. Lalu Rasulullah mengatakan, atajabuna an hadza, kau terpesona ya dengan indahnya bagaimana seorang ibu menyayangi balitanya ini. Iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menggugah kesadaran, Allah arhamu bi ibadi, Allah jauh lebih sayang kepada hambanya min ummi biwaladiha, jauh lebih sayang dibanding ibu terhadap balitanya ini. Apa yang tidak dibangun? Sebuah kesadaran dalam kitab Al-Hikam ini, bahwa Allah itu melarang, itu bukan membatasi hak kita. Allah melarang bukan berarti membelenggu keinginan kita. Seperti halnya Allah merintah, bukan Allah merampas kemerdekaan kita. Itu semata apa? Menyayangi kita. Kenapa? Tidak mungkin dari kita yang terbatas ini lahir penyelamat. Jarak pandang kita terbatas, daya dengar kita terbatas, akal pikiran kita terbatas. Apakah bisa manusia mengatasi masalah-masalah problema kehidupan hanya berdasarkan akal yang terbatas? Hadirin, cukup sejarah-sejarah bagaimana para penentang nabi-nabi itu menentang konsep Islam, lalu digantikan dengan apa? Teknologi. Maka Ibnu Athaillah rahimahullah menegaskan, inna ma'amaroka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu ilaika. Tidak lain Allah merintah, melarang, itu semua keselamatan celakanya kembali kepada kita selaku manusia. Di dalam surat Ghafir ayat 83, 82, 83, di situ Allah berfirman, afalam yasiru fil ard, tidaklah manusia melakukan lawatan di muka bumi ini. Itu bukan kelenceran, itu bukan rekreasi, itu lawatan ilmu. Kalau kita punya modal ya bisa keliling dunia ini, tapi kan mahal. Sekarang kita punya HP, bisa melihat dengan cara pandang Islam hal-hal yang jauh. Maka tidaklah mereka melakukan lawatan di muka bumi. Fayanzuru, bukan sekedar menikmati keindahan, perhatikan, amati, simpulkan. Kaifa kana aqibatu min qablihim, bagaimana kesudahan akhir orang-orang yang jauh sebelum mereka. Siapa mereka yang dijadikan sampel contoh ini? Kanu asyadda, kanu aktsara minhum, jumlah mereka itu jauh lebih banyak. Kalau sekarang kan cuma negara, dulu itu imperium Persia, ada imperium Romawi, itu separuh dunia, seperempat dunia ini kekuasaannya. Kanu aktsara minhum, jumlah mereka jauh lebih banyak. Wa asyaddu quwwatan, dan jauh lebih kekuat ya pasukan-pasukannya. Bagaimana tentara Mongol mampu menghancurkan kekuatan Muslim di Baghdad. Ini ya, bagaimana Abbasiyah, itu kekuasaan dunia, itu imperium dunia, bukan negara, bukan provinsi itu. Ya, wa atharun fil ardi, dan peninggalan peradabannya jauh lebih maju daripada orang-orang sekarang. Itu artinya apa? Teknologinya sudah maju. Ya. Kemudian apa? Lihatlah kesudahannya.
toh hancur kan. Maka teknologi itu sebuah keniscayaan, tapi masalah-masalah kebutuhan batin, kebutuhan ruh, sandang, pangan, ya papan yang sifatnya ruh, tidak bisa dengan teknologi. Masalah sandang pangan sudah terpenuhi, tambah seragam. Ini ada satu buku, ya judulnya KPK versus Polri. Ternyata apa? Yang jadi koruptor itu orang-orang kaya, keluaran jebolan perguruan tinggi, kalangan akademisi itu. Itu berarti apa itu? Kebutuhan rohaninya itu kering ini. Itu miskin sebetulnya. Tidak punya sandang, tidak punya papan, namun sifatnya ruh. Nah, makanya kalau masalah urusan sandang pangan ruh ini, itu urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang kebutuhan ruh. Kulir ruhu min amri rabbi, katakan sandang pangan papan yang sifatnya ruh min amri rabbi, itu wewenang Allah. Maka hadirin rahimakumullah, ya, falamma ja'at rusuluhum, ayat 83, ketika datang kepada mereka para utusan Allah, bahwa manusia tidak bisa hanya diatasi kebutuhan fisiknya, ada yang jauh lebih penting dari kebutuhan itu. Apa itu? Kebutuhan rohani, kepuasan rohani, keteduhan rohani, ketenangan rohani. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan konsep yang diturunkan oleh Allah. Kenapa? Allah melarang itu bukan memetik untung seperti halnya Allah merintah. Itu semata sayang Allah SWT. Maka satu contoh ya, Rasulullah itu menegaskan gini, kalau kita kan takut mesin ya, malah Rasulullah enggak itu ya. Justru ketakutan Rasulullah beda dengan ketakutan wallahi, sampai Rasulullah itu sumpah, mal faqru akhsha alaikum, bukan fakir yang lebih kutakutkan kepada kamu wahai umatku, walakin akhsha alaikum, yang lebih kukhawatirkan menimpa kamu antub satat dunia ini dibentangkan lebar-lebar. Coba keran-keran hasil alam melimpah, tapi sumber perebutan kan. Antub satat dunia itu dibuka lebar, penghasilan dunia. Tapi apa yang terjadi? Manusia lupa konsep sehingga tidak berbagi, malah saling menjara, saling membunuh sesamanya. Maka hadirin rahimakumullah, ketika datang utusan mereka, farihu bima indahum minal ilmi, mereka itu lebih gembira dengan ilmu teknologinya. Saya tidak butuh konsep langit, saya bisa mengatur diri kita sendiri. Hadirin, Fir'aun itu orang yang tentaranya kuat, lapis 2 ya. Saya disebutkan dalam Al-Quran, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khotiin. Sesungguhnya kekuatan tentara Fir'aun dan Haman, iya, wa junudahuma, dan bala tentaranya itu kanu khotiin, mereka keliru dalam menganalisa kemanusiaan ini. Fir'aun itu bayi yang lahir takut ini. Setiap bayi muslim Banu Israel yang lahir menjadi ancaman mahligai kekuasaannya. Bayi yang lahir takut. Hadirin, ketakutan itu masalah ruh. Maka mari, ketika Allah melarang, di sanalah keteduhan. Kalau kita jauhi, saat Allah merintah, mari kita jalani. Itulah keteduhan saat kita menjalani perintah Allah. Itu yang dimaksudkan walladzina amanu. Sedangkan orang-orang yang mempercayai sistem pengaman, sistem perlindungan Allah, wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka jadi stabil, tenang. Kenapa? Dikasih konsumsi yang sebenarnya, dikasih sandang yang sebenarnya, dikasih papan yang sebenarnya. Bizikrillah, dengan dasarnya apa? Zikrullah. Makna zikrullah itu peringatan Allah. Larangan itu jangan kau lakukan, perintah jangan kau tinggalkan. Kalau kamu tidak nurut, rasakan sendiri. Fir'aun itu sebetulnya sudah punya segalanya sih. Kenapa Nabi Musa tidak punya apa-apa direbut? Punya apa Nabi Musa? Nabi Musa punya konsep kehidupan, dan ini tidak diberikan oleh Allah kepada Fir'aun. Nabi Musa itu lari, tidak melawan. Nabi Musa tidak punya tentara, tapi kok dikejar? Ada apa yang dikejar itu? Tidak punya apa-apa. Ini konsep ini yang mereka tidak punya. Maka jangankan menyelamatkan rakyatnya, jangankan menyelamatkan
keluarganya. Fir'aun sendiri ditenggelamkan di lautan itu. Tempatnya sama, waktunya bersamaan, alatnya sama. Itu Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman, yang percaya kepada konsep yang nabi-nabi turunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditenggelamkan Allah kekuatan-kekuatan manapun yang bersandar kepada kekuatan teknologi material ini. Itu yang dimaksudkan Rasulullah, amma fi umuri dunyakum, masalah urusan dunia teknologi antum a'lamu, kau lebih tahu. Wa amma fi umuri dinikum, adapun masalah pegangan hidup agama di mana kamu berpijak, fa ilayya, itu wewenang saya, bukan wewenang kamu. Semoga hikmah yang singkat di dalam kitab Hikam saya ulang kembali supaya tidak lupa, ya, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiatuka. Ketaatan maupun kemaksiatan kamu itu tidak membawa dampak bahaya manfaat bagi Allah. Wa inna ma amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu ilaika. Tidak lain Allah melarang merintah semua manfaat bahayanya, mudarat bahaya, manfaat keselamatannya, itu semuanya bagi kamu hai manusia, yang diperhatikan oleh Allah dengan diturunkan syariat Islam itu. Semoga hikmah singkat ini bermanfaat bagi kita, menjadi goresan kesadaran di dalam diri kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ja'alna muqimis shalat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.